يا من يرجى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan bersama abina wa murabbi ruhina Romo Kiai Al-Haj Ihya Ulumuddin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehat wal afiyah, taat kepada Allah, taat kepada baginda Nabi Muhammad, husnul khatimah. Segenap para habaib, para kiai, al-asatidz, al-hadirin, al-hadirat, yang semuanya malam ini kita berkumpul di tempat yang mulia yang diberkahi oleh Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala duduknya kita malam ini selalu mendapatkan balasan pengampunan Allah, balasan pengampunan, rahmat dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung saja, karena malam ini spesial untuk kita salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dan tentu salawat yang kita akan lantunkan bersama, kita iringi dan kita masukkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara-cara zikir rifaiyah. Zikir itu banyak macam. Kalau dalam ilmu thariqat ada zikir rifaiyah, ada zikir qadiriyah, ada zikir sabandiyah dan sebagainya. Di antaranya zikir itu semuanya sama. Tujuannya untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, "Uzkurullah dzikran katsira." Dalam ayat lain surat Al-Imran Allah katakan, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan." Kemudian wa ala junubihim. Jadi semua zikir itu yang penting ingat kepada Allah dalam keadaan seperti apapun diperbolehkan. Di antaranya yang kita akan baca zikir nanti ini, atau zikir bersama dengan cara thariqat rifaiyah. Dan itu sanad nyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Asy-Syaikh Ahmad bin Ali Yahya Thabit sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan ijazah-ijazahnya dari guru-gurunya sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang biasa terkenal zikir cara rifaiyah ini, zikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, Allah dengan atau dengan kalimat Allah hai, atau dengan Allah wahid, Allah dengan Allahu. Itu cara-cara zikir rifaiyah. Tapi di sana cara-cara beliau ini dimasukkan atau digabungkan dengan hadrah atau rabbana, tabuan. Pertama kali masuk diajarkan oleh beliau atau yang masuk yang mengikuti dengan cara thariqat rifaiyah di Melayu. Namun di sana menganggap generasi sekarang ini dianggapnya sesat. Padahal itu cara zikir kepada Allah. Yang penting orang zikir itu nyambung hatinya kepada Allah dalam keadaan seperti apa aja. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam keadaan berdiri, berduduk, berbaring dan sebagainya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara
diiringi dengan hadroh dan dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebiasaan beliau thariqat Rifaiyah ini biasanya diikuti dan dibarengi dengan debus. Apa debus? Debus itu kalimat dari besi yang tajam atau peniti. Bisa debus, bilang debus atau bilang debus ini itu adalah bros. Debus itu artinya buat konde itu, besi yang tajam. Dulu mungkin masih ingat Syihab, Ina mungkin Abuya ketika datang orang-orang thariqat Rifai disuruh dzikir, kemudian mereka Syekh Umar Ar-Rifai mengeluarkan besi yang panas, besi yang dari kebab itu perlu dipanasi. Setelah dipanasi baru ya, jamaah yang hadir, atau terkadang ditusukkan ke perutnya, itu debus namanya. Sambil dzikir Allah hai Allah hai Allah hai atau Allahu. Beliau sambil megang apa namanya, sambil Syekh Umar Ar-Rifai sambil megang besi, kemudian masukkan ke perut gitu. Memang begitu yang dilakukan oleh beliau Syekh Ahmad Ar-Rifai. Jadi sekalian pakai debus. Makanya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini tujuannya satu, hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berzikir ya, biasanya berdiri, diri itu dengan gerakan yang sama, Allah hai atau begini, Allah hai dan sebagainya. Jadi semuanya nanti ketika Allah hai semuanya berzikir, atau la ilaha illallah, semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan gerakan. Tapi gerakan ini jangan dibuat main-main. Kalau dibuat main-main, tidak khusyuk, tidak hadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, ya buat apa? Jadi harus dihadirkan Allah dalam hati kita, dan kita harus hadirkan hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya emang untuk mencari ridhonya Allah, pengampunan Allah. Jadi kita ketika berdiri nanti di komando teman-teman kita yang dari Parengan, ikuti gerakannya ya, rapi. Itulah cara dzikir Rifai. Jadi antum biar tahu dzikir itu bukan hanya sekedar duduk kemudian bersimpuh begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diri pun juga bisa dikatakan dzikir kepada Allah. Karena gerakan-gerakan itu menambah nikmat. Gerakan itu menambah nikmat. Kalau cuma dzikir seperti patung ini kurang nikmat. Makanya kenapa dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gerakan ini mendatangkan kenikmatan, mendatangkan hati yang khusyuk. Ya. Itu salah satu cara untuk dzikir Rifai ya. Dan tidak bisa, kalau dzikir Rifai tidak bisa kita baca dengan apa namanya, secara umum terbuka dan sebagainya. Dikhawatirkan takut mereka yang kurang paham dikirain paham yang salah nanti. Makanya di Melayu ini pertama masuk dzikir Rifai, generasi muda ini sudah menghilangkan cara-cara Rifai karena dianggapnya sudah apa namanya, dianggapnya sudah apa namanya, keluar daripada jalur-jalur mereka. Masuklah kemudian ke Kalimantan kemudian sampai sekarang sudah di Jawa sudah mulai, di Pondok Parengan sudah luar biasa, kemudian di Pondok Genggong Probolinggo sudah mulai setiap tahun bikin santri-santri dengan zikir luar biasa. Insya Allah di Al-Haramain ini Pujon kita mulai tahun ini, dan untuk berikutnya insya Allah mudah-mudahan lebih khusyuk lagi insya Allah ya. Karena kalau sampai kita khusyuk dalam dzikir Rifai, Masya Allah, terkadang kalau tidak kuat itu memang ada seperti ada angin yang dorongan angin ya. Kalau saya bicara masalah ilmu asma di tenaga dalam biasanya keluar itu yoni itu ya, doa berkah doa yang antum baca dari Hizbun Nasr, Hizbul Bakhr, dan hizbus yang lain, itu biasanya kekuatan itu keluar biasanya ketika zikir Rifai. Dan itu bisa dicontohkan dari teman-teman yang waktu itu di Abu Yazid Muhammad. Jadi Abu Yazid Ahmad itu sendiri ketika datang thariqat Rifai atau yang lain-lain, beliau Abu Yazid Muhammad sangatlah senang. Kemudian suruh dzikir, suruh ini macam-macam. Bahkan dari Mongol itu sendiri datang. Dari Mongol alatnya bukan begini seperti
seperti apa ya? Alatnya itu seperti kuda lumping yang ada kencengnya tuh. Tong 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 tang tong 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 tang tong. Oh my God. Akhir-akhir. Masya Allah luar biasa. Kita yang Indonesia apaan ini? Apaan ini? Tapi Abu Ya Masya Allah. Itulah Abu Yazid Muhammad. Semua ada pada diri Abu Yazid Muhammad. Jangankan Thariqat Ar-Rifai, semua thariqat ada pada diri Abu Yazid Muhammad. Karena apa? Karena thariqat Abu Yazid Muhammad itu adalah thariqatul ilim. Kalau sudah thariqatul ilim semuanya kena. Yang Rifai ilmu, yang Qadiriyah ilmu, yang Naqsabandi ilmu, semuanya. Makanya antum ketika minta ijazah Rifai jangan minta sama saya, minta sama beliau. Tadi sebagian ada yang minta ijazah, jangan sama saya, sama beliau. Karena beliau yang sudah banyak Abu Ya ijazahkan kepada beliau, masuk thariqat-thariqatnya beliau semuanya ada. Ya. Yang minta thariqat Rifai monggo silakan sama Abina. Kalau Al-Faqir cuma hanya dapat melaksanakan saja, tidak berani untuk mengijazahkan. Tapi alhamdulillah Al-Faqir ngambil ijazah dari Hasan Haffar. Ketika beliau datang, saya minta ijazah sama beliau, Abu Yazid Ahmad dari belakang. Ditendang anak dari belakang. Lu tinggal minta apa ini? Hasan Haffar mau keluar, saya minta ijazah sama beliau. Tendang. Dia ternyata dari belakang. Minta apa itu? Ada minta ijazah sama Hasan Haffar, Hasan Haffar ijazahkan saya apa cara-cara dikir seperti antum tadi itu gini-gini. Itu juga saya ambil ijazah dari Syekh Martoba. Alhamdulillah. Tapi saya nggak berani mengijazahkan kepada antum karena saya pilih ijazah yang sudah ada di. Ya, insya Allah mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan berkah. Nyambungnya sanad ketika kita dikir itu menyambungnya hati kepada Allah. Cepatnya nyambung kepada Allah. Apalagi kita nyambung kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai sampai kemudian guru-gurunya beliau atau abah-abahnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya Allah sedikit apa yang bisa sampaikan tentang maklumat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, dan pertemuan kita bukan hanya sekedar ini saja atau sampai saja. Insya Allah kita akan ketemu di atau pertemuan atau waktu-waktu yang lain untuk lebih memperdalam daripada cara-cara untuk dikir seperti dikir Ar-Rifai. Mudah-mudahan insya Allah khususnya tim Hadroh yang dari Haromen mana? Yang dari Haromen mana? Beda. Mestinya antum gabungkan sama teman-teman biar tabuannya. Ya. Tapi tidak apa-apa, insya Allah yang akan datang insya Allah kita lebih semangat lagi dan dikirnya semakin khusyuk tentunya, dan insya Allah tujuan kita, dan kita doakan insya Allah di malam ini kita doakan guru kita Abina mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan tidak bosan-bosan memberikan nasihat kepada kita, dan mudah-mudahan beliau insya Allah tetap semangat dalam dakwahnya, dan antum semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah dari Abu Yazid Muhammad, dari beliau Abina Kiai Hauluddin, dan mudah-mudahan insya Allah kita buka malam ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita buka untuk minta kepada beliau Abina.